Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dan itu sudah menyiapkan dua orang saksi termasuk Fai, dan semuanya itu udah on the track gitu. Tapi ternyata di pertengahan ada sedikit miss. Jadi perwakilan bagaimana tahu? Kayaknya Di sini aja kali ya? ya boleh. Bocor aja nih. Tahu dari mana? Sini. Siapa namanya? Kamu sini juga. Kita yang mendampingi. Janjian mau ke bandara berangkat ke Bali itu loh. Kemarin ngubungin sama Dea ya. Siapa sih? Nadia ya. Nadia. Oh, kamu dari tim situ? Iya. Yang cewek ya? Eksklusif loh. Alhamdulillah. Satu. Yang penting yang sesuai pemberitaan ya. Hah? Karena terakhir aku info aku nggak datang sebenarnya. Cuma karena ada Fai, aku mau dampingin gitu loh.
Karena anak-anak tahunya kamu nggak datang karena Andrew nggak datang. Oh, Gitu. ya nanti kita spill lah. Dia kan lagi liburan sama kita. Belum juga. Yang soal direhab. Bebas itu kan. Dia nawarin Pak, besok mau dapat bebas boleh. Ya ambil sama teman. Mau ikut juga nih. Soalnya hari ini tuh lawyernya lumayan ngeribetin sih. Tadinya kita nggak jadi hari ini. Iya. Saksinya udah ada semua, terus tiba-tiba dia nggak datang. Makanya udah aku omel-omelin aja, aku bilang. Tapi katanya mau kooperatif. Oh iya. Oh berarti aku ganti baju juga sekalian. Tapi di pengadilan pakai baju ini ya? Ntar aja deh. Bebas itu. Ya udahlah kalau cuma ini doang. Mengingat kezolimannya dia. Starbucksnya gini ntar lo di iniin Beb, Palestina. Ini kan pro Israel. Udah enggak, cuma kan masih banyak yang kayak ini gitu yang Iya. Hari ini seperti apa persidangan hari ini? Kita hari ini pembuktian dan menghadirkan 2 saksi. Tadi sih sidangnya cukup lancar sih Kak. Gitu sih Pak. Dewi, mungkin ada sedikit trouble nggak sih? Mungkin sepertinya tadi ada sedikit masalah sempat pihak Andrew tidak hadir, tidak bisa melanjut sidang sampai akhirnya sidang itu gimana? Iya. Iya, sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu sama sahabat aku yang hari ini mendampingi aku di tengah kesibukannya dia yang padat banget ya, dia bela-belain untuk jadi saksi aku hari ini. Makasih ya Beb ya. Iya, sama-sama. Nah, untuk masalah sempat ada trouble iya. Tadi aku sudah prepare untuk hari ini pembuktian itu sudah menyiapkan beberapa 2 orang saksi termasuk Fai. Dan semuanya itu udah on the track gitu, tapi ternyata di pertengahan ada sedikit miskom bahwa pengacaranya di last minute mengatakan tidak bisa hadir. Itu bikin aku kecewa banget. Tadi itu sidang sempat tertunda ya Beb ya, sempat tertunda, tapi karena kita fight, kita melengkapi surat-surat yang dibutuhin sama pengadilan supaya tetap bisa berjalan, akhirnya berjalan, alhamdulillah lancar semuanya dan sudah selesai, alhamdulillah. Tapi dari pihak Andrew sendiri sudah tahu harusnya ada sidang atau tidak? Udah tahu. Setahu aku sih dia udah tahu dan sudah sempat janjian juga tim lawyernya dia sama tim lawyer aku untuk janjian hari ini. Makanya kita semua kaget gitu loh, kok menyulitkan ya. Bisa dibilang menyulitkan ya karena tidak kooperatif di last minute. Kenapa dia tidak bisa hadir dan tidak memberikan surat kuasa. Akhirnya tadi setelah komunikasi dan lain-lain kita mempush untuk bikin surat kuasa kalau nggak bisa hadir karena untuk ditunda lagi tuh nggak mungkin ya. Fai juga jadwalnya padat banget gitu kan. Dan untuk jadwal yang saksi satu lagi juga kita harus aturin lagi kan ribet. Jadi kita tetap berjalan dan alhamdulillah pengadilan agama Cibinong mengerti posisi kita di sini. Kita sudah berusaha untuk mengikuti sesuai jadwal, akhirnya berjalan ya. Gitu. Kalau alasan sendiri mungkin dari pihak perlawan apakah tidak hadir itu apa tadi mungkin yang disampaikan oleh pihak pengadilan? Kita sih kurang jelas ya, mungkin mereka lupa atau kayak gimana. Cuman tadi kita sudah komunikasi dengan pihak mereka, akhirnya kita push terus tadi ya, yang tadi seperti dibilang kita minta surat, akhirnya dikirimkan dan akhirnya hasil lancar sih Pak. Begitu sih. Ada alasan yang diberikan nggak sih Pak dari pihak itu? Apa dia kemana tidak bisa hadir? Apa alasan? Apanya nih yang dari mananya? Ke hari ini nggak bisa hadir, alasannya apa yang bisa? Kalau Andrew-nya aku nggak tahu, tapi kabar yang beredar saat ini kayaknya kasih tau nggak Beb? Kasih tahu aja lah. Dia lagi liburan ya di Turki dan Dubai bersama wanita yang saya tahu wanita ini pun seharusnya tahu ya belum ketok palu, tapi mereka liburan bareng. Aku nggak peduli juga karena aku mau cerai, tapi harusnya kalau misalnya dia lagi asik-asikan nih honeymoon atau apalah dengan perempuannya itu di masalah hukumnya diwakilkan gitu dengan pengacaranya, dijalani dengan baik gitu loh, bertanggung jawab. Ini udah kliennya begitu ya, pengacaranya kayak gitu juga, jadi agak sempat kecewa sih ya Beb ya. Ya benar. Dengan wanita yang inisialnya sama itu? Dengan wanita yang terduga adalah yang tertangkap narkoba sama dia bareng-bareng, inisial V, yang tahu juga kondisinya saat ini belum ketok palu, tapi sudah mengajak, atau saya nggak tahu siapa yang ngajak ya, sudah liburan bareng-bareng. Dan ada buktinya juga, tapi saya nggak mau spill, takutnya nanti dia pansos sama saya gitu kan. Jadi ya udah, yang penting kita fokus aja hari ini semua persidangan berjalan lancar. Dan Fai juga tadi gimana tadi Beb di dalam Beb? Sempat
Beberapa pertanyaan terkait apa aja? Banyak ya pertanyaannya. Pertanyaannya banyak tadi. Nggak inget satu-satu kalau disuruh sebutin pertanyaannya karena pertanyaannya banyak. Terkait apa Kak, mungkin boleh sesuatu? Ya pertengkarannya udah berapa lama, terus juga pisah rumahnya udah berapa lama, permasalahannya apa, sudah mau apa, sudah berapa kali berusaha untuk memperbaiki semua itu kayak gitu dari pihak keluarga maupun dari Andrew maupun dari Dewinya gitu. Sebagai sahabat untuk menjadi saksi pada hari ini, apakah memang kamu mengajukan diri atau sebelumnya Kak Dewi yang meminta untuk hadir atau seperti apa? Dewi minta aku sih gitu karena dia butuh saksi untuk yang tahu tentang kehidupannya dia, rumah tangganya gimana, dan kebetulan kan memang aku tahu gitu, kenal Dewi dari sebelum dia menikah sama Andrew gitu. Bahkan ini ada sampai 3 acara gara-gara dari pihaknya tergugat ya, pihak tergugat itu, ini aku sampai langsung ganti baju di pengadilan ya habis selesai pengadilan, sampai buru-buru nanti harus pergi lagi ada acara selanjutnya gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau dari aku gini ya, kalau memang seenggaknya kita itu sudah sebagai seorang laki-laki pernah memutuskan untuk menikah, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap pasangan kita. Dan di saat kita sudah menjadi seorang suami dan akhirnya Dewi melahirkan, dia punya anak gitu ya, dia harus bisa menjadi ayah yang baik buat anaknya. Kalau dia tidak bisa menjadi suami yang baik buat Dewi dan akhirnya mereka berpisah, seenggaknya dia tunjukkan dirinya menjadi ayah yang baik. Dengan cara apa? Bertanggung jawab, menjaga sikapnya gitu, karena histori track record itu kan nggak bisa hilang. Seenggaknya jagalah nama baik anaknya gitu loh. Walaupun ibunya si Dewi ini ibaratnya udah banyak nelen kepahitan lah gitu, seenggaknya itulah kalau pesan dari aku ya, dewasa lah. Kan kemarin dia sempat ngomong ya, si Dewi sempat curhat sama aku, dia sempat sedih, dia bilang kayak terkesan apa Beb yang dia nyalahin kamu ya? Oh iya, yang tentang dia menyalahkan dalam rumah tangga dia aku tidak melayani dia dengan baik gitu ya, dalam soal seks ya kalau nggak salah ya. Iya, aku sih nggak mau ngomong banyak-banyak ya. Aku yakin di sini orang-orang bisa menilai lah seperti apa. Aku tidak mau membuka aib dari orang yang pernah berhubungan sama aku. Yang penting sekarang aku cuma minta doanya aja, semoga proses perceraian aku ini berjalan dengan lancar, jadi kita bisa melanjutkan hidup lagi sendiri-sendiri. Sorry, tambahan sedikit terkait dengan itu kan dia mau kalau tidak salah di salah satu podcast yang disinggung juga ada terkait dengan susahnya atau kondisi dia untuk mencari pekerjaan, katanya karena beberapa postingan yang kamu posting sehingga apa namanya sampai ke dia tidak bisa mencari pekerjaan. Nah, sampai saat ini bagaimana tanggapan kamu terkait mungkin statement dia terkait itu? Nah, aku cuma mau kasih tahu ya, ini belum aku spill kemana-mana ya. Dia baru keluar dari rehab aja, itu kalian tahu aku yang bantu ya. Aku nggak tahu siapa lagi yang ngebantu. Terus dia kan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Di situ aku punya manajer yang aku minta tolong supaya membantu dia mencari pekerjaan. Nah, dia tuh sebenarnya udah dapat sinetron, tapi dia batalin cuma karena dia pengen liburan gitu loh. Jadi jangan menyalahkan orang lain, karena yang setahu aku rezeki itu udah di depan mata, tapi dia cancel. Sampai manajer aku itu kesel banget gitu loh, kayak lo udah minta tolong nih sama gue nyariin dia syutingan nih udah ada, tiba-tiba last minute dia cancel karena dia mau ke Turki sama ke Dubai dengan wanita yang terduga ketangkep barang narkoba, inisial V itu. Dan apa ya namanya, ya jadi kalau misalnya dia dibilang sulit pekerjaan, udah dapat pekerjaan tapi lo yang nolak gitu loh, buat kepentingan atau keegoisan dan kesenangan lo sendiri gitu loh. Jadi jangan menyalahkan orang lain ya. Even aku udah dizolimin, aku suka bantuin dia loh sampai sekarang, seperti yang kalian tahu ya, terkait pekerjaan itu juga. Dan itu bisa dikonfirmasi ke manajer aku bahwasannya dia last minute nelfon kalau dia mengundurkan diri dari tanggal 1 sampai tanggal 8 karena dia lagi di Turki dan Dubai. Dan aku tahu itu dengan si wanita itu
Jadi kalau misalnya dia bilang aku susah dapat job nih gini. Hello, ini job udah di depan mata, di tengah kondisi hukum dia, itu udah suatu berkat yang luar biasa dari Allah. Orang tuh kalau udah namanya bermasalah sama hukum, dapat pekerjaan sulit, tapi lo yang sendiri yang ngebuang gitu loh. Jadi jangan menyalahkan orang lain, itu aja sih. Bahkan dia mengatakan juga, ya kan, lu juga harus menafkahi gua gitu. Kenapa kok semakin dipersulit dengan postingan? Selama ini nafkahin nggak? Nah, untuk nafkahin setahu aku dia terakhir kali transfer itu waktu aku mau melahirkan, dan itu juga nominalnya ya aku bersyukur ya, maksudnya berapapun sebenarnya yang dia kasih aku mensyukuri karena dia ada iktikat baik. Tapi dari situ ke sini bisa dicek mutasi aku ada nggak transferan dari dia dengan dalih dia berkasus, dia sulit mendapat pekerjaan, dia butuh buat ini buat itu. Jadi ya aku sampai sekarang sih nggak mempermasalahkan itu. Jadi jangan bilang kalau aku sudah menzolimi dia untuk dia nggak dapat pekerjaan, terus aku disuruh transfer, itu tidak benar. Yang ada aku yang banyak mengcover pengeluaran dia yang harusnya bukan tanggung jawab aku gitu. Sampai aku lupa ya berapa bulan terakhir. Pokoknya adalah beberapa yang aku harus cover akibat dari apa ya permasalahan yang dia buat, itu aja sih. Sebagai sahabat, ada sahabat juga yang mengatakan bahwa dari podcast dokter Ikan itu orang-orang sekitar Dewi dan sahabat negaranya atau segala macam yang justru malah membrainwash, bahasa tanda petik ya, untuk cepat berpisah, padahal sendirinya harusnya mungkin Kak Dewi dengan ketakutannya, banyak yang bilang takut mengganggu dan sendiri jika ada damai atau segala macam. Ya, kalau dari aku ya sebenarnya gini, terserah dia mau ngomong apa gitu ya. Yang jelas kita bisa lihat sama-sama. Kita nggak usah banyak ngomong deh gitu. Kita nggak usah banyak ngomong. Lihat circle-nya Dewi, lihat circle-nya dia. Dia ada di mana, sejarah kehidupannya nyemplung kemana. Circle-nya Dewi ada di mana, dia menjadi ibu yang baik gitu loh. Nah itu bisa dilihat. Nilai aja gitu, masyarakat bisa menilai kok. Masyarakat bisa menilai circle-nya dia seperti apa, circle-nya Dewi seperti apa. Dari situ terlihat pergaulannya seperti apa, akhirnya kejeblosnya di mana. Itu semua orang bisa menilai tanpa Dewi harus bicara. Dan Allah mulai membuka satu persatu. Dewi seperti ini kan karena Dewi mendapatkan bukti dari netizen justru yang kasihan sama dia gitu loh, ngelihat dia yang lagi hamil sampai akhirnya berproses seperti itu. Sebenarnya simple sih, kalau kita nggak mau dapat sanksi sosial ya berarti kita harus bisa menjaga sikap kita, tunjukkan kita adalah seorang public figure yang bisa memberikan contoh yang baik. Sekarang Dewi bisa seperti ini, bisa ditanya sama Dewi. Dari pertama kali dulu Dewi nikah sampai dia ada di titik sini, aku sebagai sahabatnya itu malah justru sudah mencoba berkali-kali menyelamatkan rumah tangga ini. Aku pernah nasihatin dia, udah nggak apa-apa, maafin aja, dicoba aja. Zaman dulu mau nikah juga begitu ya Wi gitu, udah nggak apa-apa, mungkin dia juga udah berubah, bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Tapi kan kenyataannya dia yang tidak bisa menjaga sikap, dia yang tidak bisa menjaga nafsunya gitu loh, yang ibaratnya sebuah pernikahan itu tidak berdasarkan nafsu. Ini sebuah pernikahan itu adalah janji di mana kita sama Allah untuk kita bisa melakukan ibadah seumur hidup. Apakah dia paham akan itu? Itu yang menjadi permasalahannya. Jangan jadikan wanita selalu menjadi korban. Jangan jadikan wanita selalu yang salah. Jangan terlihat tidak mau salah. Kalau laki-laki yang benar, dia seorang laki-laki, tunjukin dong kalau diri kamu salah, minta maaf sama Dewi langsung gitu loh. Udah gitu nggak usah ngomong yang lain-lain lagi kalau memang nggak mau kemana-mana. Dan yang paling terpenting, tunjukin bahwa kamu nggak merusak nama baik anak-anaknya. Dengan cara apa? Jaga sikapmu. Karena kalau seandainya dia bisa menjaga sikap, apakah ada laporan-laporan yang masuk dari netizen ke Dewi? Kan nggak mungkin dong gitu loh. Jadi menurut saya Dewi udah cukup bijak dan dewasa selama ini. Apa yang dilakukan dia tahan. Kalau dia mau, dia ngebuka semuanya udah dari tahun-tahun kemarin ya Wi ya gitu loh. Tapi dia tahan, dia balik lagi, dia mempertahankan dengan dasar ada anak, dia juga pengen rumah tangganya tetap bertahan. Tapi kan
Iya. Ujung-ujungnya semua ini terjadi karena tingkah laku siapa. Jadi berkacalah gitu. Jangan menyalahkan ibaratnya. orang lain, dan dia udah dewasa Ya. ya, jadi nggak perlu ada orang lain di sekitar dia yang mengontrol hidup dia. Itu pilihan hidup dia, balik lagi aku bilang. Iyalah, Dewi udah dewasa kok, dia bisa mengambil keputusan mana yang baik dan benar itu di tangannya dia. Kita sebagai seorang sahabat yang ada di sekelilingnya dia, kita selalu memberitahu yang baik. Jadi kita buktikan aja deh dari circle Iya. sama keceblosnya di mana. Dewi kejeblos di mana? Di sisi yang baik kan, menjadi ibu yang baik, berjuang, nafkahin anaknya, mati-matian. Saya tahu banget bagaimana kerja kerasnya dia, ibaratnya pagi jadi malam, malam jadi pagi buat bisa nafkahin anak-anaknya tetap hidup. Dan dia sampai detik ini masih nolongin Andrew gitu loh. Dengan Andrew butuh apa tuh, visa apa namanya? Yang kemarin tuh. Iya, jadi Sampai dia masih nolongin iya, loh. jadi dia minta aku sponsorin untuk visanya. Aku bilang kita kan udah mau cerai, aku jadi nggak mau nolongin. Tapi dia tuh bikin aku tuh selalu terdesak gitu loh. Iya. Dia bikin aku tuh nggak punya pilihan Nggak gitu. tega ya, Dengan alasan aku kan baru keluar nih. Kalau aku mau minta sponsor mama, mama tuh KTP-nya di Bandung. Aku nanti dideportasi, bla bla bla. Dia tuh selalu memanfaatkan aku tuh orangnya nggak tegaan gitu ya, memanfaatkan itu. Dan ya gimana aku nggak sakit hati, bukan aku cemburu atau kayak gimana. Ujuk-ujuk aku tahu dia pergi liburan ke luar negeri dengan perempuan yang belum resmi ketok palu, dia tidak tanggung jawab sama anak-anaknya, dan dia juga men-spill aku di podcast-podcast bahwa aku yang salah. Di sini aku berhak juga dong membela diri, itu aja sih. Dan dia juga, aku masih bantuin dia cariin kerjaan, stripping loh, sinetron tuh tiap hari dia udah tinggal masuk di sinetron yang lagi rating. Itu dia cancel cuma karena buat demi pemuas nafsu dia dan kesenangan dia doang. Itu egois banget sih, maksudnya aku masih nggak ngerti. Selama ini tuh aku 12 tahun tuh ternyata hidup sama orang yang memang berubah, atau sebenarnya dia seperti ini tapi memang dia menutup topeng selama ini. Itu aja sih yang aku pertanyaan, tapi aku udah ikhlasin semuanya karena sekarang jauh hidup aku lebih happy dengan anak-anak. Aku nggak ke distract lagi dengan hal-hal yang begini. Cuma aku di sini mau meluruskan apa yang dia katakan yang menyalahkan aku selama pernikahan ya, itu tidak benar. Jadi aku pengennya ya dia ngomong berdasarkan fakta aja, gitu aja. Sidang selanjutnya nanti untuk tergugat, bukti dari tergugat sih. Cuman kita lihat minggu depan, sepertinya sih tidak datang sih. Kita lihat minggu depan. Iya, hari Rabu tanggal 11. Ya. Udah itu aja sih, makasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Feb. Wah ini, Yuk. kasih. Baru ini yang pertama nih, speak up di sini nih. Kak, mau ngomong soal Oh iya. Ya. Virus mungkin selalu wanita terus bilang kalau kita kembali video viral yang bagi apa ya? Terima kasih ya. Ya, makasih ya. Salah satu ulama yang sudah jadi rame perbincangan Ya. ketika ada seorang penjual Ya. kata-kata mungkin kurang pantas dilihat seperti apa? Iya, saya rasa semua agama itu mengajarkan kebaikan ya. Agama apapun mengajarkan kebaikan, tapi sangat disayangkan banget gitu loh. Salah satu tokoh agama yang berpengaruh terus tiba-tiba ngomong sesuatu hal yang memang menurut aku nggak patut dijadikan contoh siapapun. Apalagi ngomongnya sama orang yang ibaratnya perekonomiannya aja dia nggak tahu gitu loh, hari ini laku atau enggak gitu. Dan Islam itu mengajarkan dimana caranya kita semua profesi itu semua di mata Allah sama. Kedudukan kita sama di mata Allah itu nggak ada bedanya. Bagaimana kita saling menolong satu sama lain dengan orang yang kekurangan gitu. Jadi dengan adanya permasalahan ini aku menyayangkan banget ya gitu loh. Bahwa ini seharusnya nggak perlu terjadi sampai menghina seseorang gitu loh. Apapun alasannya, walaupun itu misalkan itu dianggap bercanda, itu juga candaan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama gitu loh. Jadi ya kalau menurut aku permasalahan ini harapannya semoga tidak terjadi lagi. Tokoh agama tersebut bisa meminta maaf kepada orang tersebut yang sudah dihina ya gitu loh. Dan apa ya Mas, kalau menurut aku gini loh, adab dan akhlak itu segalanya. Mau kita kedudukannya setinggi apapun, tapi kalau kita nggak punya adab sama akhlak, nggak bisa menghargai orang, buat apa?
gitu loh. Mau setinggi apapun kamu sekolah, kita nggak punya itu, nggak guna gitu loh. Karena itu yang paling terpenting. Lebih baik saya ngelihat orang yang nggak berpendidikan, tapi dia punya adab dan akhlak gitu. Jadi kalau menurut aku adalah yang paling terpenting bagaimana caranya kita sebagai influencer maupun itu tokoh agama atau siapapun bisa memberikan contoh yang baik dan bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Itu aja dari aku. Terakhir tambah, ini sebagai qadarullah nggak sih kan setelah kejadian ini viral bahkan banyak influencer yang membantu bahkan Ya. bapak ini diberikan usaha, Ya. pengen diajak umroh segala macam ke tanah suci ini sebagai bentuk takdir yang Allah berikan nanti seperti apa sih kan dari kacamata komisi? Ya kalau dari kacamata aku di saat Allah memberikan rezeki dengan cara ada banyaknya influencer, tokoh-tokoh yang lain memberikan rezeki kepada bapak tersebut, ini adalah cara Allah menaikkan derajat bapak ini gitu loh. Di saat dia dihinakan, tapi Allah angkat setinggi-tingginya. Dan ini adalah cara Allah menjawab atas doa-doanya yang mungkin dia merasa dizolimi dan Allah berikan doa dan mengangkat derajatnya. Jadi ini udah semestinya ini menjadi contoh ya bahwa jangan sampai kita nih melakukan hal yang nggak baik gitu loh. Kita berpikir dulu lah gitu. Dan ini adalah sebagai sebuah contoh bahwa sudah seharusnya kita membantu orang-orang yang kesulitan dan kesusahan itu. Jazakallah.